Oke, selamat datang. Bertemu lagi di pembelajaran daring kita. Nah, untuk kali ini, video pembelajaran kita membahas tentang salah satu program dari VB.NET. Nah, di mana konsep untuk pembelajaran kali ini kita memperkenalkan tools atau menu-menu yang mungkin di sini sedikit belum pernah kita pakai atau mungkin masih jarang kita pakai. Itu untuk pembelajaran kita, jadi memperkenalkan beberapa toolbox, termasuk juga kita akan membahas tentang yang namanya message box. Oke, nah kita langsung saja mulai. Untuk bagian yang pertama di sini, untuk teman-teman boleh siapkan form seperti ini, di mana beberapa bagiannya di sini kita bahas ada dua group box. Jadi yang pertama ada group box untuk biodata, sedangkan group box yang kedua adalah group box untuk tombol. Nah, selain itu, maka di sini untuk teman-teman boleh tambahkan beberapa label. Jadi ada label nama, label alamat, pendidikan, jenis kelamin, hobi, itu adalah label. Lalu yang berikutnya kembali, di sini ada dua text box ya. Ini dia text box yang pertama untuk nama, text box yang kedua untuk alamat. Nah, namun kan pada saat kita membuat text box pertama kali, dia bentuknya kan single line, satu baris. Maka di sini kita bisa buat ini supaya sedikit lebih besar. Caranya, nanti teman-teman semua bisa diklik ya tombol play-nya, lalu di checklist multi-line, sehingga nanti dia bisa diperlebar seperti ini. Oke, nah yang berikutnya setelah dua text box, tambahkan satu lagi, ada yang namanya combo box. Jadi teman-teman nanti boleh dicek di bagian toolbox teman-teman, lalu cari di situ nanti ada yang namanya combo box. Oke, cari nanti ada yang namanya combo box, ini nanti untuk daftar menu. Jadi nanti waktu dia dijalankan, kurang lebih nanti fungsinya seperti ini. Tuh, dia bisa diklik seperti ini ya, daftar list menu ya. Oke, nah yang berikutnya kembali, setelah itu tambahkan di sini ada dua radio button. Jadi sini nanti ada dua radio button. Ini dia radio button yang pertama, ini radio button yang kedua ya. Oke, lalu tambahkan tiga checkbox. Ada bernyanyi, membaca, dan juga berenang. Lalu ada tiga button. Oke, nah langsung saja. Untuk bagian yang pertama, kita akan mengganti nama-nama variabel dari bagian-bagiannya. Kita mulai, jadi di sini aturan mainnya seperti ini. Text box kita akan nanti ganti menjadi txt ya. Jadi txt apa nama variabelnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini setelah kita klik pada yang bagian pertama, boleh dicek atau dicari di bagian properties ada yang namanya name. Nah, pada bagian name ini kita ganti, ini khusus untuk nama, berarti kita ganti aja namanya menjadi txt nama. Ini dia, itu sudah berubah jadi txt nama. Lalu diklik kembali. Ini alamat, berarti kita pilih txt alamat. Lalu ini tadi adalah combo box, jadi kita bikin aja cmb ya, cmb pendidikan. cmb pendidikan. Dia nanti cara memanggilnya lebih enak daripada text box 1, text box 2. Terkadang kita belum tahu atau tidak tahu yang mana sih sebenarnya text box 1, yang mana text box 2, dan lain sebagainya. Nah, ini dia ada radio button, kita bikin RB perempuan. Lalu yang satu lagi RB laki-laki. Nah, jadi kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali untuk bagian yang berikutnya untuk checkbox ya. Nah, di sini kita buat CB. Jadi tadi kalau seandainya radio button itu kan RB, kalau checkbox kita buat namanya CB ya. CB nyanyi. Lalu CB baca, CB renang. Nah, lalu ini adalah common button. Berarti kita buat namanya CMD. Oh maaf, BTN
hapus. Ini btn proses. Sedangkan yang ini btn keluar. Oke, kita sudah ganti setiap namanya. Sekarang, apa yang mau kita lakukan untuk bagian berikutnya nih dia? Form. Kita misalkan akan mengganti background atau mengganti sedikit tampilan dari formnya. Maka kalau misalkan teman-teman mau ganti untuk background fontnya, kalau menggunakan warna, teman-teman boleh cek di bagian properties ada yang namanya back color. Namun, kalau misalkan teman-teman mau ganti menjadi berbentuk gambar, maka bisa dicari namanya background image. Nah, dalam hal ini saya pilih background image. Setelah saya klik tadi background image-nya, di situ ada tombol, kita klik. Setelah kita klik, kita boleh import filenya ya. Import. Lalu teman-teman boleh pilih gambar mana yang teman-teman boleh pakai ya. Nah, dalam hal ini saya pakai yang ini. Ya, oke kan? Sehingga nanti tampilannya sudah menjadi seperti di depan ya. Oke, kita lanjutkan kembali bagian desain di tampilan form kita sudah selesai. Maka yang berikutnya kita masuk ke bagian programnya. Nah, yang pertama pendidikan. Untuk pendidikan itu sendiri, untuk mengisinya sebenarnya kalau kita menggunakan properties, kita bisa masuk ke bagian, kita boleh cari yang namanya items. Jadi seandainya kita mau mengisi menggunakan properties, kita bisa cari situ nanti namanya adalah items. Nah, namun kalau dalam coding programnya bagaimana? Dalam coding programnya kita bisa tambahkan caranya. Jadi nanti gini, pada saat nanti formnya dijalankan, muncul tulisannya atau muncul daftar pendidikannya. Maka kita bisa double klik pada bagian form sehingga di bagian kodenya di situ private sub form 1 underscore load, berarti artinya atau eventnya pada saat form 1-nya dijalankan. Apa yang terjadi pada saat form 1 dijalankan? Tadi nama dari combo box-nya kita sudah ganti menjadi CMB pendidikan ya. Berarti pada saat form 1 dijalankan, kita buat CMB pendidikan, itu muncul dia, .items, .add, buka kurung, kita masukkan di sini SMA. Sehingga nanti maksudnya pada saat dijalankan, kita klik nih pendidikan, sudah muncul ada kata SMA ya. Oke, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Dia tidak hanya SMA, berarti kita bisa tambahkan kembali CMB pendidikan .item.add diploma ya. Kita buat aja deh D2G. Lalu berikutnya CMD pendidikan.items.add kita pakai S1. Lalu CMD lagi .item.add S2. CMD pendidikan.item.add S3. Oke, nah sehingga nanti pada saat kita jalankan, maka yang terjadi nih menunya sudah muncul. Lalu yang berikutnya, seperti biasa kita mau nanti kursornya berada di bagian text box nama ya. Berarti txt nama dot select. Nah, itu dia. Jadi maksudnya pada saat nanti dia dijalankan, berarti kursornya di atas. Oke, kita lanjut bagian yang berikutnya. Apa yang mau kita lakukan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian proses. Yang pertama, kita mau gini. Pada saat nanti kita klik nih tombol proses, tapi kita belum isi di bagian nama. Misalkan kita belum isi di bagian nama, kita klik tombol proses, maka akan muncul pesan nama belum diisi. Atau nama belum lengkap. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka caranya
kita akan mulai. Kita pilih di sini proses. Jadi button satu klik ya, proses. Oke. Nah, kita buat di sini perintahnya. Jika text box nama, berarti kita pakai perintah if. Kita sekarang memperkenalkan konsep if juga. Materi kita adalah if. Nah, jika txt nama dot text masih kosong, then, nah situ langsung secara otomatis muncul kata and if ya. Ini dia langsung satu paket ya, satu struktur. Nah, jadi pengertiannya kurang lebih jika txt nama itu masih kosong. Apa yang terjadi jika txt namanya itu masih kosong? Maka yang terjadi kita tadi mau supaya muncul pesan. Maaf, text box 1 atau nama belum diisi. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara menampilkan pesan di dalam VB.NET? Maka teman-teman boleh tambahkan. Jadi ada dua format penulisan message dari VB.NET. Kita bisa mengadopsi penggunaan message itu menggunakan konsep dari VB 6.0, bisa juga bawaan dari VB.NET. Nah, yang kita pakai adalah penggunaan dari VB.NET. Perintahnya adalah msg box. Buka kurung, msg box, buka kurung, titik 2, kita masukkan situ perintahnya. Maaf, nama belum diisi. Maaf, nama belum diisi. Tutup kurung, enter, exit. Nah, sehingga nanti pada saat dijalankan, misalkan nama prosesnya, text box prosesnya masih kosong, waktu kita klik tombol proses, maka akan muncul situ, maaf, nama belum diisi. Oke, nah itu dianya yang pertama. Kita lanjut bagian yang berikutnya. Kita tambahkan lagi yang berikutnya. Di sini kita buat ya txt biar langsung sama. Txt nama dot select, berarti nanti kursornya tetap di situ. Oke, selain itu, else if jika txt alamat yang kosong, maka apa yang terjadi? Masih sama, akan muncullah pesan message box. Maaf, alamat masih kosong. Harap diisi. Lalu txt alamat dot select. Jadi kursornya nanti berada di txt alamat. Nah, yang berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Masih sama karena ini sudah selesai untuk yang bagian text box. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya ya. Combo box tadi ya untuk pendidikan. Jika cmb pendidikan .text sama masih kosong, maka apa yang terjadi? Muncul juga pesan bahwa combo box belum dipilih. Oke, kita akan buat seperti itu. Maka di sini boleh dibuat msg box. Maaf, pendidikan belum dipilih. Harap pilih. cmb pendidikan.select, exit. Oke. Nah, sehingga untuk bagian pertama ini pada saat kita jalankan,
Kalau nama yang belum kita isi, maka waktu kita klik akan muncul maaf, nama belum diisi. Lalu kita isi ini nama, Andre Steven. Kita klik tombol proses, maaf alamatnya yang kosong. Maka oh ya, kita lupa mengisi alamat Jalan Bunga Kantil nomor 2 misalkan. Lalu kita klik kembali proses, maka sini maaf pendidikannya belum dipilih. Sudah, kita pilih pendidikannya pendidikan apa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, maka kita akan lanjut untuk bagian yang berikutnya. Kita sudah sampai ke tahap itu. Maka sekarang untuk bagian pengisian hobi ya. Nah, jadi untuk hobi dia seperti apa? Untuk hobi kita gunakan konsepnya seperti ini. Jadi nanti pada saat di checklist bernyanyi berarti hobinya adalah bernyanyi. Tapi kalau dia misalkan seseorang hobinya itu bernyanyi dan merenang, maka di checklist bernyanyi, di checklist berenang, maka isinya juga bernyanyi dan berenang. Kira-kira seperti itu. Kalau di checklist 3-3 berarti hobinya ada 3. Bernyanyi, membaca, dan berenang. Nah, bagaimana untuk prosesnya semua nanti di tombol proses ya. Bagaimana kita cara membuatnya seperti itu? Maka kita boleh menambahkan dulu yang namanya variabel untuk menampung hobi ya. Kita boleh tambahkan dulu variabel untuk menampung hobi. Nah, bagaimana caranya? Boleh diikuti untuk teman-teman semuanya. Variabel hobi. Nah, kita buat dim hobi kosong. Artinya kita ciptakan sebuah variabel, namanya adalah variabel hobi, di mana nilai atau isi dari variabelnya kosong, belum ada isi apa-apa, supaya nanti dia bisa menampung. Maka kita lanjut di sini, if di bawahnya jika variabel hobi, jika checkbox ya, kita buat checkbox tadi CB. Jika checkbox yang paling atas, checkbox apa tadi kita harus cek dulu biar rapi sebenarnya ya. Bernyanyi, membaca, berenang. Berarti checkbox nyanyi ya. Jika checkbox nyanyi dot check it dot check. Jadi kira-kira jika checkbox 1 atau jika checkbox bernyanyi atau checkbox nyanyi itu di checklist, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah variabel hobi akan menampung isi dari variabel hobi digabung dengan isi dari checkbox-nya. Checkbox nyanyi dot check it. Tambah spasi kosong. Oke, itu dia bagian yang pertama. Begitu juga kalau seandainya yang diambil adalah checkbox yang kedua dan ketiga. Yang kedua dan yang ketiga tadi akan kita mulai if jika checkbox bernyanyi di checklist, maka sama variabel hobi akan menampung isi dari variabel hobi sementara ditambah checkbox nyanyi dot check ditambah spasi kosong. Ini berjarak ya. Oke. Nah, yang terakhir untuk bagian checkbox, jika CB renang dot check it maka hobi ditambahkan variabelnya
isi daripada lobby sebelumnya ditambah CB renang. Maaf, di sini ada sedikit kekeliruan. Di sini isinya ya, teksnya. Isinya mau kita ambil apakah dia berenang, bernyanyi, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Itu dia untuk bagian dari checkbox ya. Maka kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Checkbox sudah selesai. Maka kita sekarang lanjut ke bagian radio button. Nah, untuk radio button, pria dan wanita ya. Oke, kita pakai lagi fungsinya dari if jika radio button dari pria RB laki dot check sama dengan true, maka berarti kira-kira pengertiannya jika radio button pria atau radio button laki-laki diklik, apa yang terjadi? Nah, di sini akan kita tampilkan nih untuk data-datanya semua. Kita akan tampilkan, maka di sini boleh ditambahkan MSG box, message box. Kita mulai tambahkan semuanya. Nama sama dengan digabung. Nah, dan itu digabung dengan text box 1 atau txt nama dot text. Jadi simbol dan ini sebagai simbol penggabung ya, pemisah ya, maaf, dia simbol pemisahnya. Dan VB_CRF untuk tulisannya supaya bisa ke bawah. Lalu yang berikutnya dan alamat masih sama. Txt alamat dot text lalu tambahkan lagi biar dia ke bawah VB lalu pendidikan tadi ya, satu lagi pendidikan. Pendidikan CMB ya, CMB pendidikan dot text VB_CRLF. Lalu yang berikutnya
Lalu pendidikan sudah, jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Oh, maaf, kita lupa petik 2-nya. Kita akan tampilkan semua dalam message box dan nanti rb laki.text baru VBCRL lalu hobi. Nah, itu dia untuk bagian yang pertama. Jika di checklist nanti laki-lakinya ya, data radio button laki-laki, sehingga nanti pada saat kita jalankan, misalkan kita masukkan Andre D, alamatnya Jalan Kasuari, nomor 66. Sudah kita buat ini tambah tanda 3. Ini laki-laki, misalkan bernyanyi dan berenang. Pada saat diproses muncul nih dia. Oke, nah itu dia untuk bagian yang pertama. Maka kita lanjut bagian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya masih sama dengan bagian yang tadi. Sini hobi, tadi lupa kita tambahkan satu lagi sini, hobi. Petik hobi. Dan oke. Nah, jadi bagaimana jika yang diklik itu nanti yang perempuan? Maka kalau yang diklik perempuan masih sama semua ya. Berarti di sini kita pakai else if. Else if. Nah, apa yang terjadi jika radio button perempuan yang dicek-list, yang diklik itu maksudnya ya? Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Sama, yang terjadi adalah muncul yang ini. Jadi ini kita copy, karena semuanya sama. Namun, di sini kita ganti hanya sedikit. Yang kita ganti adalah jenis kelaminnya ya. Jadi di sini adalah RB perempuan. Nah, ini dia pilihannya. Jika dipilih laki-laki, adalah yang terjadi adalah ini. Jika yang dipilih adalah perempuan, adalah ini. Jadi bagaimana kalau dua-duanya belum dipilih? Jika dua-duanya belum dipilih, berarti di sini kita bisa buat else if jika radio buttonnya belum dipilih. Benar ya? Jika radio buttonnya belum dipilih, maka kita bisa buat else if rb laki dot check sama dengan false and rb perempuan dot check sama dengan false, maka muncul perintah maaf gender belum dipilih. Maaf, gender belum dipilih. Nah, sehingga pada saat kita jalankan, masukkan Andre Sule, alamat Jalan Jamin Ginting, nomor 888 Medan, pendidikannya adalah S2,
Dia seorang pria, hobinya membaca dan berenang. Maka pada saat diproses akan muncul nih dia hobinya. Oke. Nah, di sini ada sedikit kesalahan, ada hobinya ya, hobi. Kita cek dulu hobinya. Ini dia. Oh ya, ini. Bernyanyi, membaca. Ini membaca harusnya ya. CB baca. Oke, CB baca. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai bagian yang pertama. Nah, yang berikutnya hapus sesuai dengan bagiannya nanti. Jadi pada saat diklik nanti tombol hapus, yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan pada saat diklik tombol hapus, berarti programnya bersih kembali. Benar ya? Programnya bersih kembali. Nah, maka kita boleh double klik nih program hapus. Apa yang terjadi eventnya pada saat tombol hapusnya diklik? Maka txt nama dot, biasanya kita pakai dot text sama dengan petik 2, ini bisa kita pakai juga dot clear ya, jadi nggak masalah. Txt nama dot clear, txt maaf, radio button laki dot checknya sama dengan false. RB perempuan dot checknya sama dengan false. Lalu CB baca dot checknya juga sama dengan false. CB nyanyi juga dia false. Lalu CB renang juga sama dengan false. Nah, sehingga pada saat kita jalankan nanti kita munculkan nih Andre Steven, alamatnya Jalan Pandu, Gang Pelita, nomor 222. Lalu pendidikan, kita pilih pendidikannya 1 misalkan, dia seorang wanita, hobinya bernyanyi dan berenang. Maka pada saat diproses muncul datanya ya, namanya siapa, alamat dan lain sebagainya sudah muncul semua. Oke, kalau sudah, pada saat kita klik hapus maka semuanya bersih ya. Oke, itu dia untuk bagiannya. Nah, untuk yang tambahan berikutnya adalah keluar. Untuk tombol keluar, jadi kita maunya seperti ini. Waktu kita tekan tombol keluar, tidak serta-merta formnya akan keluar. Jadi nanti ada muncul dua pesan. Apakah Anda ingin yakin keluar, iya atau tidak? Kalau iya, baru dia boleh keluar. Kira-kira seperti itu. Maka kita bisa tambahkan di sini. Untuk bagiannya kita harus menambahkan sebuah variabel baru ya. Kita harus menambahkan sebuah variabel baru. Nah, bagaimana perintahnya? Dim keluar. Misalkan kita buat variabelnya adalah keluar sama dengan msg box. Lalu kita tambahkan pesannya, apakah Anda yakin akan keluar? Kira-kira seperti itu. Apakah Anda yakin akan keluar? Kita buat koma. Nah, untuk komanya kita mau tampilan formnya seperti apa. Jadi kan kalau tampilan message itu kan ada yang berbentuk warning, ada yang dan lain sebagainya. Nah, di sini kita buat yang menggunakan ada tombol yes dan no-nya ya. Yang ada tombol yes dan no-nya, maka kita pilih situ msg box style-nya. Yang ada yes no-nya. Nah, ini dia. Koma, kita buat header-nya ya, maaf, title-nya kita buat pesan. Nah, oke. Lalu kita masuklah perintah if. Jika bagaimana? Jika keluar
variabel keluar menampung perintah atau menampung tombol yes, maka di sini VB yes. Apa yang terjadi? me.close. Nah, sehingga nanti pada saat dijalankan, kita klik nih, masukkan nama. Tadi sini memang ada beberapa yang perlu diperbaiki, ada oke, ini dia. Tambah tapi sama dengan ya. Maka pada saat dijalankan, kita masukkan Sherly Ningsih, alamatnya Jalan Bambu nomor 44, pendidikannya S3, dianya seorang perempuan, hobinya membaca. Lalu kita proses, muncul datanya. Lalu untuk keluar, pada saat kita klik tombol keluar akan muncullah sebuah pesan. Apakah Anda yakin keluar? Jika tidak, dia akan keluar. Tapi begitu kita klik tombol yes, maka programnya akan keluar. Nah, itu dia untuk bagian pertama dari programnya. Kita akan lanjut untuk bagian program berikutnya.